Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan eh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di mana undang-undang ini masih dijadikan dasar sebagai undang-undang proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Undang-undang ini disahkan oleh DPR RI sejak lahirnya undang-undang ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun nomor 14 garis miring PUU strip 11 2013. Hasil dari Judicial Review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang menyertakan atau menyerentakkan menggabungkan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif atau pileg. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ada penggabungan 3 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang presiden dan wakil presiden, tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, terlepas ada perbedaan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, terutama pasal 10 ayat 3 yang membahas tentang jumlah anggota KPU kabupaten dan provinsi. Ini didasarkan pada putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 38 strip PUU garis miring PUU strip 16 tahun 2000 strip 2018. Ini adalah sedikit perbedaan atau perubahan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang komposisi dan anggota KPU kabupaten dan provinsi berdasarkan putusan MK nomor 38. Setelah disetujui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tanggal 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini terdiri dari 573 pasal, penjelasan dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam undang-undang ini, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung. Jadi dalam undang-undang ini asas pemilu itu adalah asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana yang dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip. Jadi prinsip-prinsipnya pertama adalah mandiri. Mandiri artinya ini tidak terikat atau tidak terikat dengan lembaga-lembaga lain. Yang kedua adalah B atau jujur. Yang ketiga adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, G proporsional dan profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam pasal ini juga, dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 ini juga membahas tentang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Jadi dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 ini juga memberikan hak kepada para penyandang disabilitas yang memenuhi syarat
memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Jadi sebagai pemilih juga diberikan haknya kepada penyandang disabilitas. Yang kedua, sebagai calon anggota DPR. Jadi para penyandang disabilitas silakan kalau ingin kalau ingin menjadi anggota DPR berdasarkan undang-undang ini diperbolehkan. Sebagai juga calon anggota DPD juga Dewan Perwakilan Daerah, sebagai calon presiden dan wakil presiden juga berhak. Jadi memang undang-undang ini tidak mendiskriminasikan antara hak-hak warga negara untuk memilih dan mencalonkan diri sebagai presiden, DPR, anggota DPRD, sebagai juga penyelenggara pemilu. Ini berbunyi pada pasal 5 undang-undang ini. Yang selanjutnya, berdasarkan undang-undang ini, peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten adalah partai politik. Di partai politik bisa menjadi anggota peserta pemilu, tapi setelah proses atau ditetapkan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selanjutnya, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Jadi partai politik itu untuk menjadi peserta pemilu dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 ini, yang pertama adalah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Jadi berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Yang ketiga, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Dan memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan partai politik di tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik, sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Yang selanjutnya atau G, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat. Jadi punya kantor tetap atau punya sekretariat di pusat. Di provinsi juga punya kepengurusan atau punya kantor sampai tahapan terakhir pemilu, yang mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik pada KPU. Jadi logo dan semuanya itu diajukan kepada KPU, dan menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik pada KPU. Itu para penonton terkait dengan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan landasan sampai hari ini untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Pemilu presiden, wakil presiden, juga pemilu legislatif atau anggota DPRD provinsi pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Masih di pembahasan terkait dengan partai politik. Partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang. Jadi partai politik yang sudah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang, artinya tidak diverifikasi ulang oleh KPU dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Ini tertuang dalam bunyi pasal 173 ayat 3 undang-undang ini. Selanjutnya, ditegaskan dalam undang-undang ini, partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dengan syarat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Yang selanjutnya adalah terkait dengan jadwal waktu pendaftaran partai politik. Waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi tugas KPU menetapkan partai politik itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini tertuang dalam bunyi pasal 176 ayat 4
undang-undang ini. Yang selanjutnya adalah terkait penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Menurut undang-undang ini dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ini nanti sebelum menurut undang-undang ini, sebelum penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, menurut undang-undang ini dilakukan KPU itu melakukan pleno paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara untuk menetapkan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi. Ini nanti diundi untuk menentukan nomor urut partai itu diundi. Itu juga dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta pemilu. Selanjutnya masih kita membahas terkait pemilu DPD. Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD, menurut undang-undang ini pesertanya adalah perorangan. Jadi untuk menjadi anggota DPD itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah anggota perseorangan yang telah memenuhi persyaratan di antaranya. Jadi syaratan kalau para penonton, para viewer channel ini mau jadi anggota DPD, itu syaratnya pertama adalah warga negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas. Jadi SMA bisa mencalonkan ijazah SMA. Kalau kawan-kawan punya ijazah SMA bisa mencalonkan anggota DPD. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu untuk menjadi syarat menjadi calon anggota DPD RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Ini sudah pasti ya, karena untuk menjadi anggota DPD itu harus sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja penuh waktu. Ini untuk DPD. Yang selanjutnya terkait dengan untuk menjadi calon anggota DPD yang menjadi kepala daerah, kepala ini bupati, gubernur dan wali kota, kepala desa dan perangkat desa dan badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI, anggota kepolisian, direksi, komisaris dan dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Menurut undang-undang ini mengundurkan diri jika ingin menjadi peserta pemilu DPD atau ingin menjadi calon anggota DPD, harus mengundurkan diri karena mungkin ini takut ada konflik kepentingan ya. Yang selanjutnya adalah persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu DPD. Pertama adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Itu yang syarat pertama. Yang kedua, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Yang ketiga, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. Ini cukup berat juga syarat-syaratnya ya. Yang keempat, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta
orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 pemilih. Yang kelima, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Selanjutnya adalah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di paling sedikit 50% jumlah kabupaten kota atau provinsi yang bersangkutan. Ini tertuang dalam bunyi pasal 183 ayat 2. Baik, pada selanjutnya kita akan membahas sengketa partai. Ini jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak hanya mengatur terkait dengan komposisi anggota KPU di kabupaten kota, partai politik, DPD, DPR RI, DPRD kabupaten dan kota, tapi juga terkait membahas tentang sengketa partai. Nah, undang-undang ini juga mengatur mengenai kemungkinan terjadinya perselisihan kepengurusan partai politik. Jadi menurut undang-undang ini, kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten kota merupakan kepengurusan partai politik pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi partai yang mendapatkan SK dari Kemenkumham inilah yang akan dijadikan patokan oleh KPU dalam menentukan partai jika memiliki atau partai yang bersengketa. Kalaupun masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud, menurut undang-undang ini kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menjadi peserta pemilu dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menteri. Oh ya, ini terkait Menkumham tadi yang mendapat kekuatan itu. Oke, selanjutnya adalah dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik sebagai dimana maksud di atas. Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud belum selesai, jadi maksudnya jika ada sengketa sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten di KPU provinsi atau KPU kabupaten kota akan berakhir, maka kepengurusan partai politik yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten kota adalah kepengurusan partai politik yang tercantum dalam keputusan terakhir Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ini bunyi pasal 184 ayat 4. Ini berarti tetap partai yang akan mendapatkan SK Kemenkumham lah yang akan dijadikan landasan oleh KPU untuk menentukan anggota DPRD, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi. Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ini berlaku pada tanggal yang sejak tanggal diundangkan ini, maka berlakulah undang-undang ini. Undang-undang ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Yasona Halauli pada 16 Agustus 2017. Mungkin ini sedikit pembahasan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang dijadikan rujukan atau landasan dalam proses pemilu di Indonesia, baik itu terkait penyelenggaraan,
maupun kepesertaan pemilu di Indonesia. Jadi undang-undang ini juga memuat terkait dengan lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mungkin itu kawan-kawan atau para penonton setia channel ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi atau sedikit membahas lagi terkait undang-undang ini. Tentu jika kita bahas secara detail dan semuanya, ini tidak akan cukup waktunya atau durasi waktu di video ini. Tapi ini sedikitlah memberikan gambaran pada kawan-kawan yang ingin bergerak atau yang ingin terlibat dalam proses pemilu dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.